Jumat 27 Oktober 2023. Dua perampok minimarket diringkus tim gabungan Jatan Ras Polda Kaltim, Polresta, dan Polsek Balikpapan Utara. Ramadan Nur Prasetyo dan Alan Surya Prayogo, warga Balikpapan Utara ini diringkus tanpa perlawanan. Pelaku mengaku nekat merampok karena terlilit hutang. Senin 30 Oktober 2023, Polresta Samarinda mendapatkan motif pembunuhan Alfarisi, seorang pelajar di Samarinda. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli menyatakan, pembunuhan tersebut dilatari persoalan utang piutang. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Senin 30 Oktober 2023, tersangka pencurian dompet berisi uang 2 juta rupiah ini bisa bernafas lega. Ini setelah penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur menghentikan perkara dan membebaskannya dari tuntutan. Tidak menduga dengan putusan tersebut, pelaku melakukan sujud syukur. Selasa 31 Oktober 2023, dua pelaku perdagangan orang ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda. Ironisnya, satu dari dua pelaku ini ternyata suami korban. Pelaku sengaja memperdagangkan istrinya yang masih di bawah umur demi mendapatkan uang antara Rp350.000 hingga Rp500.000. Selasa 31 Oktober 2023, tambang batu bara yang disasar unit Tipiter Satreskrim Polresta Samarinda ini tidak memiliki izin. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap satu pelaku berinisial AR berikut barang bukti berupa alat berat, truk pengangkut, dan batu bara. Pelaku yang ditangkap ini merupakan pemodal tambang ilegal tersebut. Akibat ulahnya tersebut, pelaku terancam hukuman 10 tahun. Rabu 1 November 2023, dua dari tiga pelaku yang ditangkap polisi di Samarinda ini merupakan perampok dengan modus kempis ban. Keduanya dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku bernama Duhi alias Rian dan Ridwan alias Rido yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 5 tahun. Rabu 1 November 2023, musibah kebakaran terjadi di Desa Aji Kuning, Pulau Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Tercatat satu rumah tunggal dan dua rumah indekos yang dilalap api. Petugas menyebut, api bermula dari salah satu kamar yang digunakan menyimpan barang bekas. Rabu 1 November 2023, pembangunan bandar udara di ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara ini resmi dimulai. Itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama. Keberadaan bandara ini sangat penting untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan. Ditargetkan, bandara tersebut sudah mulai bisa dimanfaatkan Juni 2024 dan pemanfaatan secara maksimal pada akhir tahun 2024. Polisi di Berau menangkap 26 orang jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Para pelaku ditangkap di berbagai lokasi. Bersama tersangka disita 306 gram sabu-sabu siap edar.
Kabak Ops Polres Berau, Kompol Febriadi Silvano Muabuai menyatakan, puluhan tersangka ini ditangkap dari bulan Agustus hingga Oktober 2023. Agar barang bukti tersebut tidak lagi bisa dipergunakan, polisi memusnahkannya di hadapan para tersangka dengan disaksikan jaksa penuntut umum. Kita dapat dari beberapa kasus yang kita mulai dari bulan Agustus sampai Oktober. Jadi ada dari total dari bulan Agustus sampai dengan Oktober ini ada sekitar 20 laporan polisi yang telah terbit, artinya ada 20 kurang lebih 20 penangkapan dengan jumlah tersangka sebanyak 26 pelaku dengan total barang bukti yang akan kita musnahkan di siang hari ini sebanyak 306 gram. 306 gram ini dari 26 tersangka dengan berbagai macam-macam jenis, jadi dari beberapa ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar mungkin yang seperti kita lihat. Cairan narkoba itu kemudian dibuang ke tangki septik, sedangkan tersangka dikembalikan ke rutan kelas 2B Tanjung Redep, tempat mereka dititipkan hingga vonis. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tambah lagi sedikit lagi.